damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya keluarga besar Tambu Bolon dan Munte, firman Tuhan yang mendasari ibadah pernikahan hari ini sekaligus menjadi dasar pernikahan saudara berdua, Ivan Fernando dan Marcella Fidelia, sekaligus evaluasi bersama kembali bagi perjalanan rumah tangga kita masing-masing. Sebab tidak ada rumah tangga yang tamat, tapi rumah tangga itu adalah proses belajar terus-menerus. Demikian dikatakan dalam kitab Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sekali lagi saya baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskannya dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, memutuskan menikah tidak ada sekolah yang memberangkatkan. Tapi menikah itu adalah proses belajar di mana kita belajar setelah kita jalani, dan di situ kita akan terus diproses dalam kematangan tertentu. Oleh karena itu saudara, dalam proses pernikahan ini tentu sangat dituntut kualitas diri dari masing-masing orang. Saya tidak akan pernah bisa menuntut apa-apa dari pasangan saya. Tapi yang bisa saya desain adalah kualitas diri saya. Oleh karena itu saudara, siapapun kita, jangan pernah berpikir bahwa menikah itu akan menyelesaikan seluruh persoalanmu. Tapi menikah itu, disitulah kita akan semakin menunjukkan kualitas dan jati diri kita masing-masing. Jadi buat Ivan Fernando dan Marcella Fidelia, keputusan menikah hari ini, saya yakin ini bukan hanya keputusan pribadimu, tapi ini sudah menjadi bagian dari keputusan imanmu. Karena biar bagaimanapun, karena ini adalah proses yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Kita hanya meraba, kita hanya mendengar, kita hanya mendengarkan cerita-cerita tentang pernikahan itu. Tapi kita akan memasuki itu dengan jaminan kualitas yang teruji dalam segala hal. Sebab kata menyesal tidak ada lagi. Maka buat Ivan dan Marcella, sebelum diberkati pikir-pikir dulu lah. Masih kita teruskan enggak? Kan itu. Soalnya nggak ada lagi kata mundur. Sekali kita melangkah memutuskan menikah, ini akan terus. Apapun yang terjadi, tidak ada jaminan sehebat apapun orang, maka dia akan menjalani rumah tangga yang mulus. Semua rumah tangga mencoba mendesain sedemikian rupa agar rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang terbaik. Tapi kenyataan lihat, banyak rumah tangga yang sepertinya sudah enggan untuk melangkah lagi. Mau mundur mikir. Fidelia apalagi di HKBP nggak ada kata mundur. Sekali seumur hidup. Makanya sewaktu Abang Pendeta tadi bilang di konsistori, kalian dua makin mirip. Ini kadang nggak dipoles-poles loh. Karena ini bicara soal hati. Makanya lihat, orang yang sudah menikah bisa setelah lama menikah, mereka semakin mirip, keinginannya juga semakin sama, semua hal. Karena apa? Semua berusaha memperbaiki dirinya. Saya katakan tadi, kualitas orangnya yang perlu dijaga. Kualitas dan jati diri orang itu harus terus-menerus dia desain dalam segala hal. Ada pepatah kuno mengatakan seperti ini. Palu menghancurkan kaca, sedangkan palu juga membentuk baja. Palu menghancurkan kaca, tapi palu juga membentuk baja. Lihat,
Kalau kaca itu rapuh, rentan, kaca itu kena senggol sedikit bisa pecah. Maka kalau kualitas kemanusiaan kita adalah kualitas kemanusiaan yang rapuh, ada masalah sedikit langsung tersinggung, ada masalah sedikit langsung putus asa, ada masalah sedikit langsung mundur. Aduh menyesal lah, ternyata bukan Ivan jodohku. Fidelia bisa bilang begitu. Kalau mentalnya mental kaca tadi. Oleh karena itu kita harus belajar dari baja itu. Baja itu sangat bersyukur ketika berbagai benturan dialami. Dan baja itu akan menjadi besi yang dia inginkan hanya karena berbagai benturan-benturan yang dia alami dalam prosesnya. Artinya saudara, ini harus saya desain. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, rasa syukur saya itu yang harus lebih dahulu. Makanya Ivan, lihat, saling melihat dululah kalian berdua kembali. Sudah bisa saling mensyukuri? Lihat Marcella ya. Ivan inilah suamimu. Pandang sekali lagi. Pandang lagi. Ya. Ivan juga. Fidelia inilah yang menjadi istrimu. Bisa kau syukuri? Masih ada yang lebih cantik dari sini enggak? Masa enggak ada banyak di sana? Siapa bilang enggak? Masih ada yang lebih ganteng dari dia? Ada di sana. Tapi lihat, Ivan inilah yang menjadi bagian hidupmu. Syukur ya. Apalagi ini suku Batak dengan suku Cina hebat ini. Orang Batak dan orang Cina itu sama-sama pejuang. Pantang mundur sebelum berhasil. Benar enggak Pak? Jadi hanya saja karakternya agak beda sedikit. Orang Batak itu keras-keras. Tapi kalau Ivan ini enggak lagi kayaknya. Karena bapaknya, mamanya juga sudah tapi enggak tahu juga kalau Inang Borumunte ini kan pejuang orangnya. Itu sama dengan orang Cina. Artinya saudara, dua budaya ini adalah dua budaya yang bisa dikombin dalam rangka membentuk jati diri yang kokoh. Dan ini hebatnya Tuhan, Dia buat manusia itu berbeda-beda. Tapi perbedaan itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan itu. Maka sekarang bagaimana saya mempertontonkan itu? Saya ini adalah orang sudah terlatih secara spiritual dengan baik. Saya juga sudah benar-benar menjadi manusia yang benar-benar ditempa, yang benar-benar dibentuk oleh perjalanan kehidupan saya, termasuk kualitas kehidupan rumah tangga saya. Maka dalam kehidupan rumah tangga itu, apa yang membentuk saya, jati diri yang kokoh itu yang harus saya pertontonkan. Kalau tadi Ivan sudah mensyukuri kehadiran Fidelia ini, rasa syukurmu itulah yang membuat kamu bertahan dalam segala hal. 2 bulan lagi kekurangan dari Fidelia ini akan kelihatan. Kembali kepada rasa syukur itu. Fidelia ini adalah orang terbaik yang sudah dipilihkan Tuhan bagi bagian kehidupan saya. Oleh karena itu rasa syukur saya akan mampu menutupi segala kelemahannya. Amin. Orang yang bersyukur yang bisa melihat hidup ini sebagai anugerah. Orang yang bersyukur yang bisa melihat hidup ini sebagai sebuah berkat. Lebih dari situ saya harus katakan, realitas kehidupan, pemberian Allah yang terbesar bagi kehidupanmu bukan lagi hanya berkat rohani, berkat jasmani sekarang ini, tetapi Tuhan sendiri yang hadir melalui Fidelia ini. Bisa kita terima semua, Mang Inang? Tuhan bukan apa yang kau beri melalui berkat jasmani, materi yang saya terima. Tapi berkat Tuhan yang terindah adalah karena Tuhan memberi dirimu bagi kehidupan kami. Maka setiap hal di dalam kehidupan saya harus saya terima sebagai anugerah, sebagai kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Ini yang dilihat oleh Paulus melalui nats ini. Makanya dia sebut bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ivan ini adalah orang pilihan Allah. Fidelia ini juga adalah orang pilihan Allah. Saya harus katakan, Allah tidak pernah salah pilih. Pemilihan Allah adalah pemilihan yang tepat bagimu, Ivan. Pemilihan Allah adalah pemilihan yang tepat bagimu, Fidelia. Maka kalau Tuhan membiarkan kalian datang ke altar Tuhan untuk menerima pemberkatan nikah, maka pilihan itu sudah Tuhan jatuhkan dalam rencana kehidupanmu ke depan.
Maka Fidelia, inilah pilihan terbaik di dalam Tuhan bagi hidupmu Ivan. Sudah? Tuhan yang memilihkan. Sekalipun engkau yang memohon ini, Tuhan udah cocok enggak Fidelia ini menjadi istriku? Karena lihat loh, banyak orang pacaran gak jadi nikah. Ya kan itu? Banyak juga orang pacaran ternyata semuanya kacau. Ada orang hanya kenalan 3 minggu jadi. Artinya saudara, apa yang ditetapkan Tuhan itu adalah ketetapan yang harus saya jalani. Maka sebagai orang pilihan Allah kalian berdua, jalani hidup ini. Apapun yang ada di depan, kembali sebagai orang pilihan Allah. Maka sebagai orang pilihan Allah, saya harus nyatakan, biarkan saya Tuhan menjadi penyataan dari karya besar-Mu. Maka lihat, bukan kelemahan, bukan kekurangan dari pasangan saya, tapi kualitas saya sebagai pilihan Allah, ini yang harus saya pertontonkan. Tuhan, saya harus menjadi perwujudan dari karya besar-Mu dalam kehidupan ini. Maka bangun pagi, Fidelia, kalau kau masih lihat Ivan ini masih tidur, sudahlah, lipat tanganmu. Tuhan, laki-laki yang di sampingku ini, inilah anugerah terbesar dari Tuhan bagi hidup saya. Biarkan saya menjadi orang yang Tuhan pilih dalam rangka penyataan karya besar-Mu. Amin. Sehingga kalau kelemahan Ivan nanti kelihatan, nggak bisa usah bicarakan, nggak usah bilang sama mama, mak ternyata orang Batak begini loh, nggak usah. Itu sama juga Ivan nggak usah. Yang sampai kepada kedua orang tua ini yang baik-baiklah. Mak, saya tidak pernah menyesal loh jadi istrinya Ivan. Apa nggak bertambah umurnya? Benar nggak Bu? Kan itu. Kalau lihat rumah tangga itu kokoh dalam segala hal. Nah artinya saudara, nggak ada hari-hari dalam kehidupan saya untuk tidak maksimal dalam hidup. Maksimal dalam cinta, maksimal dalam perhatian, maksimal dalam kehadiran. Maka kehadiran kalian berdua adalah kehadiran yang saling menghebatkan dalam segala hal. Amin. Gimana, yang di sini sudah ada mulai menyesal dengan yang di sampingnya? Saya harus katakan, itu bukan kelemahan pasanganmu, tapi kelemahanmu. Kenapa kamu tidak bisa menjadi pernyataan karya besar Tuhan dalam kehidupanmu? Itu. Jadi terkadang kita ini kan aneh, hanya menyesali yang di samping kita. Kenapa nggak pernah menyesali diri? Kenapa saya tidak bisa menontonkan karya besar itu dari karya besar Tuhan itu melalui kehidupan saya? Lalu yang kedua, orang pilihan Allah itu pasti unggul dalam sikap etis dan moral. Boleh kamu kecewa, boleh kamu sedih, kata-katamu adalah kata-kata yang terpuji. Jadi kalau Ivan ini nanti marah, hei, berkat Tuhan ada atasmu, kau usah jawab. Emang lu siapa? Nggak usah bikin repot aja. Ketika emosinya naik, udah pegang dadanya. Sadar Pak, sadar. Kan itu. Coba kalau kata kasar dijawab dengan kata kasar. Maka coba pengalaman siapa yang ada? Pertama, berapa banyak kata kasar yang keluar? Karena memang terkadang 1 tahun pertama itu dalam pernikahan adalah tahun yang penuh dengan pergumulan, penyesuaian dalam segala hal. Makanya harus kembali ke dalam hati diri. Apapun kualitas saya harus teruji dalam segala keadaan. Amin. Yang ketiga, umat pilihan Allah adalah umat yang sudah matang dan dewasa. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang di sekelilingnya. Itu orang pilihan Allah. Jadi Fidelia, dengan menikah ini sebagai orang pilihan Allah, jangan cari kebahagiaanmu, tapi jadikan hidupmu menjadi sumber kebahagiaan buat Ivan dan keluarga besar. Ivan juga seperti itu. Kalau menuntut memang kau nggak pernah sayang sama aku, ya kau udah sayang seperti apa? Kau nggak pernah perhatian sama aku, ya perhatianmu seperti apa? Uji, laksanakan, lakukan hari ini. Maka saudara, orang pilihan Allah itu adalah orang sudah teruji dalam sikap, dalam kata-kata, dalam tindakan, dalam segala hal. Itulah kesempurnaan orang pilihan Allah. Maka setiap rumah tangga yang menyadari dirinya sebagai orang pilihan Allah,
maka rumah tangga itu akan survive dalam segala hal. Amin. Yang kedua, kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Lihat, tidak ada yang bisa menghambat cinta kasih Tuhan. Tidak ada. Dosa banyak. Sudah pernah kecewa dengan Ivan? Sudah pastilah, nggak mungkin nggak pernah. Sehebat-hebatnya cintamu kan, kecewa itu pasti ada. Cuman karena cinta, udahlah sabarlah. Kan itu. Ini hidup. Oleh karena itu saudara, kalau cinta Tuhan adalah cinta yang tidak bisa dihambat dan dibatasi oleh apapun, ini harus kita tunjukkan. Karena begitu besar cinta Allah, kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan kita kecewakan sering-sering. Kita sering berdosa, sering. Kelemahan kita banyak-banyak. Tapi lihat, cinta Tuhan itu adalah cinta yang meluap. Makanya aneh bagi saya kalau sempat ada orang bilang, waduh, selama ini saya nggak bisa sembunyikan rasa cinta saya sama kamu. Tetapi satu kata itu membuat ini tergores. Maaf, saya berhenti mencintaimu. Cinta apa itu? Itu egoisme. Itu cinta diri. Kalau benar cintamu adalah cinta meluap, apapun kekurangan dari pasanganmu, cintamu itu harus menjadi cinta yang menutupi kelemahan itu. Amin. Ima bertobat mau. Itu bahasa surga itu. Karena memang harus kembali ke dalam jati diri kita yang sesungguhnya. Makanya saya yakin orang yang sudah berani menikah itu adalah orang yang sudah berani mengambil keputusan bahwa dia akan mendesain dirinya menjadi manusia yang terbaik bagi pasangannya. Titik. Maka lihat, kalau dua hal ini sudah jalan, engkau akan hidup dalam kelemah lembutan. Sudah? Ivan, lemah lembut bisa marah enggak? Bisa dong, kan itu. Kalau kita tanya ini, suami siapa yang nggak pernah marah? Ada? Nah, kalau gitu sehat semua di sini semua. Sempat kalau ada yang bilang suami saya nggak marah itu udah penyakitan itu. Marah itu adalah ungkapan emosi, psikologi, kejiwaan. Hanya saja lemah lembut itu adalah orang yang bisa marah pada waktunya dan menahan kemarahan pada waktunya. Jadi Ivan jangan pernah bermimpi Fidelia ini menjadi perempuan yang nggak pernah marah. Kan itu. Biarkan dia marah. Tapi Fidelia jangan marah terus ya. Yang tepat aja. Kalau memang Ivan perlu dimarahi, dimarahi. Inilah juga buat suami-suami ya. Kita ini ego kita kadang tinggi. Kalau kita dimarahi istri kita, kayaknya kita nggak terima. Saya kan suami. Kepala bagi istri. Mana bisa dong. Ulah terlampau hebat kamu. Siapa ya nggak bisa? Yang berhak memarahi saya istri saya. Satu-satunya yang bisa memveto saya adalah istri saya. Kenapa tidak? Kalau istri orang, baik. Makanya biarkan. Itu satu-satunya. Inilah hebatnya. Oleh karena itu ini harus saya jaga kualitas itu. Sehingga rumah tangga itu akan semakin baik. Bahkan dengan teguran, itu adalah pertanda cinta. Marah itu juga, ya biar tahu suasana hati itu. Dengan marahnya orang kita bisa tahu, ini gak suka dia, kan itu. Ya, jadi saling menjagalah, tepat waktu marahnya ya. Kalau bisa direncanakan dulu. Itu lebih baik, biar jangan meluapkan itu. Lalu yang kedua, penuh kesabaran. Kalau ini soal kesabaran, saya rasa nggak perlu saya katakan banyak hal. Kalau ini nggak pernikahan, mungkin khotbah ini bisa saya panjangin, tapi saya lihat sudah 10:30 ini. Ini terganggu nanti ke sana. Tapi lihat, kesabaran itu adalah suatu kualitas hidup yang bisa menahan emosi dan kemarahan. Boleh kecewa, tapi saya adalah orang yang bisa memutuskan kata-kata apa, sikap apa yang saya buat dalam rangka merespon itu. Sudah? Biarlah, jalanilah. Kembali, engkau adalah pilihan Allah, yang dicintai Allah, hiduplah dalam kelemah lembutan dan kesabaran itu. Tuhan memberkati saudara berdua, sehingga saudara berdua menjalani rumah tangga ini menjadi model dan teladan bagi banyak orang.
Dan Tuhanlah yang memberkati rumah tangga kita masing-masing. Benar banyak pergumulan dan kesusahan, tapi ingat, sebagai orang pilihan Allah, orang yang dikasihi Allah, tidak ada halangan bagi kita untuk tidak menunjukkan kualitas hidup yang terbaik. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh memberkati kami, bahwa kami adalah orang pilihan Tuhan yang Tuhan kasihi. Biarlah Tuhan, kami hadir dalam kehidupan kami sebagai perwujudan cinta kasih Allah, sebagai perwujudan karya besar Allah. Kami akan matang secara rohani, kami akan matang secara etik dan moral, sehingga Tuhan dalam segala hal perjalanan hidup, diri kami akan menunjukkan kualitas yang terbaik. Berkati Ivan sebagai suami nanti di tengah-tengah keluarganya, akan menunjukkan keteladanan, yang mencintai, yang menyayangi, yang menghadirkan dirinya sebagai orang yang menghebatkan buat Fidelia. Berkati Fidelia sebagai seorang istri nantinya, yang hidup dalam cinta kasih, yang memotivasi, sehingga kedua suami istri ini nantinya akan menjadi keluarga yang membuat keluarga besar mereka masing-masing hidup dalam sukacita. Terima kasih. Hanya dalam Yesus Kristus. Berkatilah juga acara adat yang akan dilaksanakan selepas ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin.